Dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, sepertinya bumi kita ini makin memanas dan juga terkadang cuacanya tidak menentu. Apa sih penyebabnya? Kok hal itu bisa terjadi? Ayo kita lihat. Semua hal ini pasti disebabkan karena pemanasan global atau yang bisa kita sebut sebagai global warming. Lihat saja, gletser di Antartika sudah mulai mencair. Padahal kita tahu sendiri di Antartika itu sangat dingin. Tapi kenapa bisa mencair ya? Ayo kita cari tahu, apa sih arti pemanasan global dan apa saja sih dampak-dampak yang bisa terjadi. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Berikut ini adalah dampak-dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Adalah melelehnya gletser di Gletser Muir, Alaska. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa es di Arktik juga berkurang dengan drastis. Tentunya ini merupakan masalah bagi hewan-hewan Arktik karena habitatnya terganggu. Lalu, sebagian pulau San Blas di Panama yang tenggelam akibat dari naiknya permukaan air. Lalu, sebagian danau Oroville berubah menjadi daratan karena suhu yang tinggi sehingga pohon lebih banyak menyerap air dari danau. Bahkan, berdampak juga pada fenomena alam aneh yang terjadi seperti hujan salju di Mesir. Lalu, kebutuhan air manusia pun semakin meningkat dan beberapa daerah tidak mencukupinya. Pada kesehatan terjadi diare karena kurangnya pemenuhan air dan makanan. Terjadi asma karena polusi udara dan juga koleria akibat dari kualitas air yang rendah. Global warming. Tentu istilah ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Global warming merupakan salah satu masalah besar yang masih harus diatasi. Tapi, apakah teman-teman tahu apa penyebab dari global warming? Kehidupan manusia di seluruh dunia tentu tidak dapat terlepas dari transportasi. Tapi, hasil dari penggunaan transportasi adalah gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida. Tak hanya itu juga, pabrik yang menjadi lahan pekerjaan menghasilkan gas berbahaya seperti dinitrogen oksida. Bahkan hal yang tak kita sadari seperti gas buang sapi mengandung gas metana. Penggunaan AC yang sering kita lakukan setiap hari juga mengandung klorofluorokarbon. Keempat sumber ini menyumbangkan gas-gas berbahaya yang dapat meningkatkan temperatur bumi dan menyebabkan global warming. Cara mencegah global warming. Global warming adalah salah satu masalah dunia yang masih harus kita hadapi. Namun, tentunya kita dapat mengurangi dampak dari global warming dengan berbagai macam cara. Seperti menghemat kertas. Kertas terbuat dari batang kayu pohon di hutan. Dengan bersikap bijak dan hemat penggunaan kertas, secara tidak langsung akan mendukung dan menolong keberlangsungan pohon yang ada di hutan sehingga dapat menjadi lebih baik. Hemat listrik. Sebagian besar dari karbon dioksida dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita berhemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Melestarikan hutan. Keberadaan hutan sangat penting karena merupakan penyumbang terbesar oksigen di bumi. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan, penyeimbang alam, serta merupakan paru-paru dunia. Berjalan. Biasakanlah dengan berjalan untuk berpergian ke suatu tempat yang jaraknya tidak jauh untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida oleh transportasi. Say no to plastik. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Hingga waktunya terurai, plastik akan menjadi sampah di bumi. Bahkan jika ingin dibakar, plastik akan menghasilkan gas beracun yang mengganggu pernafasan dan pencemaran udara.
Menghemat pemakaian air conditioner, karena air conditioner mengeluarkan gas CFC yang dapat meningkatkan temperatur bumi. Jika terpaksa memakai air conditioner, tutup pintu dan jendela selama AC menyala, atur suhu sejuk secukupnya sekitar 21-24 derajat Celcius. Mengganti lampu bohlam Anda ke jenis CVL sesuai dengan daya listrik. Meski harganya agak mahal, lampu ini lebih hemat listrik dan awet. Recycle. Tentunya hal ini sudah sangat sering didengar, bahkan dijadikan materi untuk mata pelajaran di sekolah. Baik sekali daur ulang bisa lakukan seperti berikut ini. Dan salah satunya, mendaur ulang sampah menjadi kaleng yang berlangsung selama 6 minggu. Namun, memerlukan alat-alat yang berteknologi tinggi. Marilah sebarkan berita ini kepada orang-orang sekitar Anda agar mereka turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi. Stop global warming from now.